warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, adik-adik sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah lalu perintahkan kepada seluruh makhluk. Kalau bahasa kita kira-kira begini, seluruh makhlukku, ini ada makhluk saya yang paling mulia, ini namanya manusia, hormat kau kepada mereka, hormat kau kepada Adam. Malaikat hormat, tumbuhan binatang hormat. Satu makhluk Allah yang tidak mau. Siapa? Iblis laknatullah alaih. Iblis protes, ya Allah, saya tidak mau. Kenapa? Adam anak baru kemarin, anak senior. Masa senior hormat sama junior? Gengsi dong. Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Unsur kejadian saya lebih mulia dari Adam. Dia aja anaknya. Saya tidak mau. Allah lalu berfirman, iblis, kau sombong rumahnya. Kau sombong rumahnya. Kau tidak mau mengikuti perintahku. Keluar kau dari sorga ini. Diusir iblis dari sorga. Tapi iblis bilang, tunggu dulu Tuhan, tunggu dulu. Ada dua proposalku ini. Ada dua permohonan saya. Apa? Yang pertama kata iblis, ya Allah, berikan saya umur yang panjang. Allah berfirman, oke, proposalmu dikabulkan. Kamu tidak akan mati sampai hari kiamat. Yang kedua kata iblis, berikan saya skill, keterampilan, keahlian, kecerdasan untuk menggoda anak cucunya Adam. Gara-gara Adam saya diusir dari sorga, saya mau balas dendam. Saya mau cari itu anak cucunya Adam. Saya ajak dia untuk menjadi temanku, supaya dia menjadi sahabatku di akhirat kelak. Allah lalu berfirman, silakan, saya kasih kau segala kemampuan untuk menggoda anak cucunya Adam. Satu yang tidak boleh, jangan cabut nyawanya. Nah, sejak itu iblis dan para tentaranya, iblis dan para pasukannya berusaha mencari teman sebanyak-banyaknya, supaya ada temannya di akhirat nanti. Di mana tempatnya akhirat, adek? Iblis di mana tempatnya? Sudah jelas neraka. Maka dia cari teman sebagai supporter, pendukungnya. Nah, tentu pertanyaan, siapa yang menjadi teman-teman setan? Inilah yang kita bahas pada taklim kita kali ini, teman-teman setan. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Mohon maaf juga, 2 kali pertemuan kita tertunda gara-gara kesibukan saya. Ini juga hampir tidak jadi. Saya tadi malam dari Tenggarong sampai Balikpapan kurang lebih jam 2 dini hari. Jam 4 ke bandara lagi Balikpapan. Sampai di sini jam kurang lebih jam 9. Langsung banyak acara. Tidak sempat pulang-pulang ke rumah. Baru sampai lagi di sini. Surah saya sudah mulai lowbat. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Nah, adik-adik sekalian, teman setan yang pertama. Ini informasi dari setan sendiri. Dia bocorkan kepada Nabi Muhammad, mau kak kasih tahu kau siapa di antara temanku, di antara umatmu yang menjadi teman saya? Nabi berkata, bagus ini rahasia ini. Siapa itu? Dia bilang, ada 10 temanku di antara umatmu. Nabi bilang, Nabi kamasian nentu kau dong. Siapa-siapa itu? Yang pertama kata iblis, temanku yang utama, al-mutakhawilu bis sholah, yang menganggap enteng sholat. Ya rona cule-culei sempajangi. Itu temannya setan. Mana yang dimaksud menganggap enteng sholat? Satu, sudah tahu hukum sholat wajib tapi belum sholat. Nah itu. Bagaimana hukumnya sholat? Wajib. Artinya apa? Dosa kok kalau tidak sembahyang kok. Kenapa paling belum pakai sembahyang? Masih suka kabotoro. Botoro Tommy, tidak Tommy sembahyang. 2-0 bos.
Kalau sambayang botoro satu sama. Mana bagus satu sama 2-0? Mana bagus satu sama 2-0? Kalau saya 0-2, ndak botoro sambayang juga. Itu yang dimaksud menganggap enteng sholat. Sudah tahu hukumnya wajib, tapi masih mereka tidak sholat. Termasuklah karakternya. Mau tahu orang yang menganggap enteng sholat? Ciri-cirinya, tabiatnya. Hilang uangnya 500.000. 3 minggu nak pikir. Mana bisa hilang itu? Batin aku simpan baik-baik. Di mana bisa hilangin uangku? 500.000 3 minggu dah pikir. Sekalinya datang omnya, pamannya. Kenapa kau nak dari tadi kau mundar-mandir di situ kayak orang kehilangan apa? Hilang uangku om. Berapakah? Limbi. 500.000. Dia bilang, aku pikir ini ku ganti. Diganti 500.000. Begitu diganti 500.000 tambah pusing. Apa dia bilang? Seandainya dah hilang uangku 1 juta mi. Ini orang begini. Hilang duitnya 500.000. 3 minggu dia pikir. Dikasih tambah bingung. Itu kalau uangnya hilang. Sekalinya sholat subuhnya lepas, tidak hilang. Tidak dia pikir, seolah-olah tidak ada dosanya. Ini kan banyak yang begini toh. Tidak sholat, seolah-olah dia tidak merasa dosa. Berapa banyak kita lihat bos. Tidak sholat, tidak terbebani. Dia takut sekali curi sandalnya orang di masjid. Takut sekali pegang ceweknya. Takut sekali tidak puasa Ramadan. Tapi tidak sholat, dia main-main. Tidak ada rasa dosa sama sekali. Itu temannya setan. Orang yang menganggap enteng sholat. Termasuk diantaranya menganggap enteng sholat adalah mereka tiba waktu sholat masih tunda-tunda. Hayya 'alas shalah. Sebentar pi. Sebentar pi. Bisa jadi nabi bisiki setan, tapi yang lebih parah itu kalau teman tak. Kalau setan tidak kelihatan bos, gampang usirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lari pak. Tapi setan teman gaul tak. Siko sama ini, talikannya ini, nyawa so alim. Setan susah diusir yang begini. Nah bilang orang di kampungku setan mak bulu-bulu. Susah diusir. Teman setan, mereka yang menganggap enteng sholat. Ini adik-adik biasa apa alasannya orang tidak sholat? Bilang maki, ada malas sholat sini bos. Apa alasan tak kutangkis ki? Yang ketawa serius kayak ini. Geaki apa? Bilang mako. Apa? Nah, biasanya perempuan haid 3 kali haid 1 bulan. Cuma siswaku biasa kuda. Kenapa tidak sembahyang? Datang bulan pak. 2 hari. Kenapa tidak sholat? Mens. Kenapa tidak sholat? Halangan. Yang ngasen ji bos. Kalau kita ada laki-laki juga datang bulan. Apa kira-kira alasannya laki-laki? Kalau perempuan oke lah, ada halangannya. Tiap bulan dapat jatah gratis. Tapi biasa nak tambahi. Gratis 4 hari nak tambahi 2. Nah, orang belum bersih. Masih ada ini sedikit-sedikit. Nah bilang mama, nak balik-balik kok. Apa balik-balik mak? Kau sedikit. Astagfirullah. Ayo, kalau kita laki-laki, apa alasan tak sholat? Tidak ada. Ustadz, tidak ada hafalan sehafal. Mulai kecil sampai sekarang, tidak pernah menghafal bacaan sholat. Wala ta'yansu min rauhillah. Jangan putus asa. Gimana caranya Ustaz? Datang berjamaah di masjid. Kalau imam sudah baca, makmum sudah diwakili. Tidak baiknya kalau ku bilang imam baca, dia maki di belakang. Itu saja kita baca. Amin. Dia maki lagi. Sudah sah. Bagaimana kalau sendiri Ustaz? Sedikit jiku hafal. Kul tomo. Rakaat pertama kul huwallah. Rakaat kedua lah. Kul huwallah lagi. Gesok nih. Coba. Tapi jangan begitu terus. Sambil belajar. Apalagi, Ustadz, pulang kampung ki Ustadz. Mobil tidak mau singgah. Allah kasih keringanan. Gimana? Tayamum. Tayamum ki di atas mobil. Tidak mau singgah sopir Ustadz. Di atas mobil ki sopir. Sholat. Tuh. Bos, biar tidak sembahyang itu sopir. Kalau kita bilang kasih singgah dulu. Mau kasih sembahyang. Pasti nak kasih singgah ki. Kecuali mau jaki buang air besar. Biasa tidak nak kasih singgah ki. Pernah dulu waktu kuliah, ada teman mau sekali buang air besar. Oi sopir, boleh pakai belok kat jambang.
Singgah dulu, mau sekali kamu air besar. Nabi bilang sopir, perasaanmu itu. Perasaanmu saja itu. Dia bilang, betonga-tonga kak. Akhirnya apa? Tacir. Keluar itu, bau satu mobil. Balik ini sopir, jambangin anak iya. Biar ini anak, dia bilang, perasaanmu gitu. Coba. Tapi kalau sholat, biar ndak sholat itu sopir, biar dia orang Nasrani, begitu ada yang bilang kasih singgah kak dulu, mau kak sholat, pasti nak kasih singgah ki. Anggaplah tidak mau nak kasih singgah Ustaz. Bagaimana caranya Ustaz? Nah di atas mobil ki, Allah kasih keringanan, namanya sholat duduk. Gimana caranya? Supaya maki, anggaplah ini ya, tapi kasih teh dulu di samping tak. Siapa tahu dia tidak tahu kita lagi sholat. Sembahyang dulu nah, jangan kau ganggu kak. Nanti sholat kena kau bikin. Nah, sudah sholat bagaimana? Sholat. Kalau Allahu Akbar, ruku kepala dikasih goyang. Kalau ruku ki, Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah. Sujud bukan cuma kepala goyang, badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Sudah. Apa pi? Tidak bisa kak duduk Ustaz. Ada bisul di pantat kompak. Pak kepala talam banyak nampak. Gimana caranya? Sudah, Allah kasih keringanan, tidak usah duduk, baring. Bukan sholat tidur nak, baring. Sholat baring ki. Bagaimana caranya Ustaz? Tangan masih bergerak. Allahu Akbar. Anggaplah sana kiblat, baring maki, sini kepala tak. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Tidak bisa kak baring Ustaz? Cara apa lagi? Salat pakai isyarat. Bagaimana namanya salat pakai isyarat? Mata tak kasih goyang-goyang, gitu saja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Itu salat pakai syarat, tinggal mata, tangan tak goyang nih. Itu pun tidak bisa Ustaz. Allah kasih dispensasi lagi apa? Salat dalam hati. Bagaimana caranya Ustaz? Semua bacaan salat dalam hati semua. Mata sudah tidak bergerak, tangan sudah tidak bergerak, bibir sudah tidak bisa bergerak. Gimana caranya? Pejamkan saja mata. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Itu namanya salat dalam hati. Masih juga tidak bisa sholat dalam hati. Gampang, bungkus, bawa dikubur. Mati itu bos. Apa pi? Tidak ada pak. Tidak ada alasan bagi kita tidak sholat. Nah, teman setan yang pertama, al-mutakhawil bis sholat, yang menganggap enteng sholat. Dek, kira-kira kalau 5 waktu ada di musola ini, pagi kita ke kampus, nuntut ilmu adalah jihad. Kemudian sore pun kita pergi main basket lah, main bola. Mau masuk maghrib ada maki lagi di masjid. Nunggu sampai isya. Selesai isya kita makan ala kadarnya. Lalu malam lagi kita belajar lagi. Sampai pagi begitu. Apa alasannya Tuhan kasih masuk ke neraka? Ayo. 5 waktu kita di masjid. Kita tidak durhakai orang tua tak. Kita nuntut ilmu adalah jihad. Kita datang pengajian seperti ini. Apa alasan Allah untuk menolak kita menjadi orang baik? Apa alasannya Allah membuat hidup kita jadi susah? Kalau baik sholat tak bos, insya Allah gampang itu punya dunia. Gampang. Saya bisa cerita begini karena saya alami. Saya paling sering itu kalau setiap saya cerita soal ini. Saya pernah itu rasakan di PIS 3 Unhas sini, Sospol, lantai 2. Saya ingat terus itu. Ruang 207. Saya keluar dari dari kelas belajar, nak tunjuki kak seniorku. Apa nak bilang? Dasat, ndak malu-malumu itu cakar semua bajumu. Saya tidak marah. Saya cuma berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya umur panjang supaya saya bisa berbuat baik sama ini orang. Alhamdulillah, Ramadan kemarin, tahun ke-6 itu orang setiap Ramadan saya kasih zakat. Saya pernah rasakan menjadi cleaning service, mapanyuki. 4 toilet saya harus bersihkan setiap hari. Saya bilang jami gaji kak, kasih masuk namaku undian umroh gratis. Sampai tutup itu kantor ndak dapat. Alhamdulillah, biiznillah. Dengan izin Allah, Allah kasih saya rezeki punya travel sekarang. Saya bisa umroh kapan saja saya mau. Kecil kalau itu dunia. Apa susahnya Allah kasih kita dunia? Nabi lagu rambungi, nagatte mi puange komelo. Kecil buat Allah.
Dulu jalan kaki pergi sekolah dari Jalan Harimau pergi Jalan Cakalang Semempat, jalan kaki. Kadang-kala coko-coko karena malu dila orang. Masuk di pasar Cidu, jalan kaki. Alhamdulillah, biiznillah, ada Tommy mobilku beberapa. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Dulu lihat pesawat di kampung, dikejar. Kapal lutu. Dikejar itu Pak, di kampung. Sampai kita masuk, tabrak sawah, masih di letu. Saya lebih saja itu nanti naik pesawat. Bismillah. Hampir tiap hari sekarang saya naik pesawat. Dan hebatnya lagi, bukan saya yang bayar. Coba, dengan izin Allah. Kecil buat Allah. Gimana caranya? Bereskan sholatmu. Kecil itu jadi doktor. Kecil itu jadi pegawai negeri. Allah cuma minta, perbaiki sholatmu. Baik sholat, tidak ada alasan menolak. Tidak ada alasan Allah untuk menolak doa kita. Yang penting baiki sholat. Setiap azan kita tinggalkan pekerjaan, masa Allah sengsarakan hidup? Tak, Tuhan apa itu yang kasih susah orang yang baik sholatnya? Cuma masalahnya kita anggap enteng nih sholat. Sholat tapi main-main. Allahu Akbar. Malik yaumiddin. Allahu Akbar. 30.000. Beli pulsa 10.000. Mana ini 20? Allahu Akbar. Disadel kapan? Samiallahu liman hamidah. Tidak. Mana itu dia? Assalamualaikum. Oh, di bawah bantal. Jadi kalau ada susah hidup tak bos, jangan cari kambing hitam. Ayo koreksi sholat kita. Koreksi sholat. Adik-adik sekalian, kalau baik sholat, insya Allah, Allah perbaiki hidup kita. Allah sempurnakan hidup kita. Nah, ada yang bilang, kenapa Pak itu Ustaz ya? Rajin namamu sampai tidak banyak masalahnya. Pasti seandainya tidak sholat, lebih banyak lagi masalahnya. Kenapa Pak sholat itu Ustaz? Banyaknya masalahnya. Yang kedua, dia tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar misalnya. Barusan duhur. Tidak ikhlas kok bos. Sampai Ustaz banyaknya susahnya. Yang ketiga, dia sholat tidak seperti yang Nabi ajarkan. Sholat itu tuh nak pakai futsal, itu tuh nak pakai main basket, itu tuh nak pakai masuk toilet, nak pakai lagi sholat. Apa pernah kita dengar riwayat Nabi seperti itu? Coba mi bede. Setiap kita mau sholat, kita bersihkan badan kita, cari pakaian yang rapi. Mau ketemu Allah ini bos. Nah kita saja mau ketemu sama cewek, tanah biasa kita pinjam parfumnya teman tak. Pinjam dulu parfummu, apa pitu? Ada pitu parfum dipinjam, sudah kau pakai habis mi, tidak bisa kasih kembali. Satu, teman setan adalah mereka yang menganggap enteng sholat. Kalau baik sholat tadi, tidak ada susahnya buat Allah. Coba saya kasih contoh. Bisa enggak orang hidup kalau dibakar api yang sangat besar, bisa hidup? Bisa. Hukum biologi mengatakan tidak mungkin manusia hidup kalau dibakar. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar, menyala-nyala. Ibrahim keluar kedinginan. Kalau Allah mau. Bisa enggak manusia hidup dalam perut ikan? Adik-adik, kira-kira ada orang bisa hidup dalam perut ikan? Kalau saya, ikan masuk di perutku. Coba. Tapi kalau Allah mau, Yunus alaihissalam, ada ulama mengatakan 30 hari, ada ulama mengatakan 40 hari, tapi tidak jadi masalah berapa harinya. Yang penting dalam perut ikan beberapa hari, keluar hidup. Kalau Allah mau. Pernah lihat got? Musim hujan sekarang, lihat itu got-got kita. Kalau airnya mengalir ke kanan, kemana benda yang ada di atasnya? Hah? Ke kanan. Kalau air yang ada di atas situ mengalir ke kanan, maka benda yang ada di atas
air tersebut mengalirnya ke kanan. Tapi kalau Allah yang berkehendak, sungainya Nil, air sungai Nil mengalir ke kanan. Petinya Nabi Musa mengalir ke kiri. Hebatnya lagi, waktu itu Fir'aun bikin perda. Anak laki-laki, bayi laki-laki yang kau dapat, bunuh hidup-hidup. Apa yang terjadi? Justru bayi Musa alaihissalam, bayi Musa masuk ke pekarangan istananya Fir'aun. Siapa yang dapat? Istrinya Fir'aun. Masya Allah. Kalau Allah yang mau. Bisa enggak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa. Hukum biologi mengatakan tidak mungkin, Ustaz. Tapi kalau Allah yang mau. Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihissalam. Cuma zaman sekarang banyak tomo saingan sama Siti Maryam. Hamil dah ada suaminya, beleng-beleng. Kalau Allah mau, bagaimana supaya Allah mau? Perbaiki sholat. Adik-adik, perbaiki sholat. Ya, tiba-tiba ditelepon orang tua tak, ma membayar kak besok. Kau tahu Mina, bapakmu pensiun mi. Gaji pensiunnya untuk makan kami saja di kampung tidak bisa. Mengadu maki kepada Allah. Jangki mengadu di Facebook. Sekarang anak muda tempat curhatnya Facebook, Twitter, talekang. Apa ada di Facebook? Berdoa Ustaz. Sibuk nih Tuhan mau baca statusmu. Di mana orang berdoa Ustaz? Di atas sajadah. Bangun maki sepertiga di akhir malam. Nangis di hadapan Allah. Ya Allah, Kau larang saya meminta-minta. Kau larang saya mencuri. Kau larang saya mengemis. Kemana saya meminta ya Allah? Tidak mungkin aku merepotkan orang tuaku saat ini. Engkau yang maha kaya ya Allah. Mudahkan bagiku untuk mendapat rezeki. Masa Allah tidak kabulkan kalau kita curhat bos? Minta kepada Allah. Cuma caranya perbaiki sholat. Dan adik-adik sekalian, percaya ki bos. Tidak ada orang tidak ada masalahnya di dunia ini. Tidak ada orang. Semua orang pasti punya masalah. Alhamdulillah. Ketika ada masalah tak, Allah tidak meminta Das'ad jadi wali kota kau dulu. Nah. Ada tim suksesku dulu sini. Das'ad jadi gubernur kau dulu. Tidak. Allah cuma minta cewek, cowok, ada masalahmu, ista'inu bisabri wassalah. Sabar kok, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah. Allah cuma minta sabar kok, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Jadi ketika ada masalah dalam kuliah ini, sabar saja, tingkatkan kesabaran, sempurnakan sholat, Allah yang selesaikan itu. Apa itu sabar Ustaz? Apakah duduk-duduk di kandat atau kepala? Sabar kak bos. Oh bukan sabar itu, belen-belen. Tuh ya. Satu, teman setan. Al-mutakhawilu bis shalah, yang menganggap enteng sholat. Yang kedua, temannya setan. Ini setan sendiri yang rahasia, bocorkan rahasianya. Siapa yang menjadi teman setan yang kedua? Yaitu qillatul haya. Tomakuras siri'e. Kurang rasa malu. Oh ini banyak. Sholat baik, tapi kurang rasa malu. Mana kurang rasa malu? Prakteknya kalau perempuan mulai dari cara pakaiannya. Sekarang banyak perempuan pakai jilbab tapi tidak memenuhi syariat. Sempit. Biasa saya bingung nggak? Celana dulu waktu ku kecil, biar itu bola bisa masuk di dalam celana. Nah bilang orang celana papi. Kipas besar. Sekarang sempitnya lagi. Sampai ku bilang ada mahasiswaku, bagaimana cara kasih masuk itu? Susah nih kasih masuk. Dia bilang, enggak gaul na Ustaz. Apa? Dia bilang, dikasih kantong plastik Ustaz. Oh begitu. Jadi besok-besok mau kau buang air besar, enggak dapat kau kantong plastik. Ujuli kini alemu dong. Coba. Adik-adik, saya pernah bicara sama ahli
apa itu penyakit kandungan sama ahli kelamin, ya. Ternyata anak-anak gadis keluhannya di dokter sekarang apa? Keputihan. Dan apa penyebab keputihan? Celana sempit. Dan kalau keputihan bedek tidak ditindaklanjuti dan tidak cepat diobati, maka bisa berujung pada kanker mulut rahim. Kalau sudah kanker mulut rahim, nah tahu laki-laki tidak ada yang mau nikahi. Nah itu penyebabnya. Kalau kita jilbab, malu dong pakaian sempit. Ini yang rasa malu sudah mulai hilang, Pak. Hilang. Dulu itu perempuan zaman saya SMA, kalau jatuh ballpointnya, jatuh ballpoint. Tuh, nah pegang dulu di sini. Kan dulu dilarang orang pakai jilbab waktu masih SMA. Tuh, dia pegang dulu sini kancing bajunya, baru dia pegang juga roknya di belakang. Baru tunduk nih. Begitu itu perempuan dulu, dia jaga harga dirinya. Sekarang nah sengaja memang tong itu jalan begini. Nah sengaja kasih sempit, kita napan raki. Biasa kalau mahasiswaku saya yang cewek-cewek, mahasiswiku saya bilang, Dek, yang seksi di luar. Kenapa Ustaz? Kau ganggu konsentrasiku, bilang. Kau enak, saya dapat dosa. Dan kita itu laki-laki toh, tergantung perempuannya kan. Mari kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar setengah mati dijaga mata, kalau Anda berkeliaran kayak setan, nggak bisa dikendalikan, bos. Masa kita jalan tunduk terus? Tabrak tiang listrik. Kerjasama, kami jaga mata, tolong Anda akhwat jaga akhlak. Coba itu laki-laki, kalau dia kumpul-kumpul di pinggir jalan, apakah namanya tampak biasa main gitar anak deker, apakah? Hah? Coba kalau ada anak di pinggir jalan, lewat cewek, kalau diganggui pakai jilbab, apa nak bilang? Assalamualaikum. Bau sorga. Paling itu diganggui kalau pakai jilbab. Tapi coba itu kalau yang seksi, yang di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas, ketemu di tengah tipis sempit, lewat, apa nak bilang cowok? Cewek jungkir balik dong. Itu laki-laki. Nah itu ciri-ciri orang yang kurang rasa malu dari pakaian. Pakaian orang beriman itu takwa. Takwa itu salah satu diantaranya menutup aurat. Nah kita juga jangan sampai saudara tak, teman tak disuruh pakai jilbab, baru kita laki-laki umbar-umbar aurat. Mana? Pemain futsal, pemain basket, kelihatan pahanya. Dosa juga itu, bos. Mana auratnya laki-laki? Pusat sampai lutut, kelihatan paha, dosa. Masa dosa Ustaz? Tidak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua? Sudah lama tidak pernah lihat paha tuh. Bisa jadi. Atau bisa jadi laki-laki sendiri yang nafsu lihat pahamu. Iya, bos. Jadi orang yang tebal rasa malunya. Malu dong malu dong kalau kita pengurus takmirnya Al-Aqsa, lalu kita tidak sholat awal waktu. Malu dong kalau kita remaja masjid, lalu kita tidak bisa menjadi teladan. Malu dong kalau kita menjadi remaja masjid, lalu kita malah kelihatan yang lebih bajingan. Itu punya rasa malu. Malu dong kalau bapak kita ustadz, lalu kita kajili-jili. Malu dong kalau kita dosen, lalu kita sendiri yang nakal. Orang yang punya rasa malu, minimal dia malu kepada sesama manusia, terpelihara dari dosa. Nah, orang yang tidak punya rasa malu, lihat nih sekarang. Salah satu sebab hancurnya Republik Indonesia ini karena banyak pejabat publik tidak malu. Makura Siri, Ketua DPRD zaman now. Coba langnya ki, pacetong, hilang, masya Allah. Nah, apa itu? Tidak punya rasa malu. Bangga dia pakai mobil korupsi. Nyata-nyata pelat merah dia pakai pergi urusan hari-hari, urusan pribadi. Malu dong. Orang yang punya rasa malu, insya Allah termasuk orang yang baik imannya.
Sebaliknya, orang yang tidak punya rasa malu, itulah temannya setan. Yang ketiga, teman setan, qaswatul qalbi, maka doati, kak doro, tidak mempan nasihat. Mana yang dimaksud tidak mempan nasihat? Nah bilang orang di kampungku, selesai dengar ceramah apa? Nah bilang, tantentong, janjenjong. Apa itu? Tangi tangu, jame jamamu, jame jamaku. Wita topi na witai. Nah bilang mangkasara, kucini tompi na kuciniki, eja pina doang. Kenapa? Kususai kok. Itu orang keras hati itu yang begitu. Selesai dengar dakwah tidak mempan, dinasehati tidak mempan, malah apa nak bilang, jamaku lagi panggil itu Ustaz dasar, tidak baik ceramah. Ini baik kita wah, tidak kusuka. Kenapa? Ampak na bahas saya terus nak kena. itu teman setan, tidak mempan, qaswatul qalb, keras hati. Nah, orang keras hati ini biasanya sepupu satu kali sama sombong. Ya, keras hati itu sepupu satu kali sama sombong, tidak mau dengar nasihat, tidak mau dengar dakwah. Nah, orang yang bagaimana cara memelihara hati supaya baik, supaya berhenti dari keras hatinya, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Berzikir. Ya silakan zikir. Mau zikir sendiri boleh, mau zikir berjamaah boleh, mau zikir dilafazkan boleh, mau zikir di dalam hati juga boleh. Ya terserah, jangan saling menyalahkan. Zikir berjamaah tidak ada pada zaman Nabi, bid'ah, masuk neraka. Luas namamu itu surga nanda mau kau kasih kita empat. Alhamdulillah, baca di beberapa media online. Tadi pagi saya baca, pemerintah Arab Saudi sudah meliburkan pada tanggal 30 November nanti ini, ya, 30 November ini, menghargai hari lahirnya Rasulullah Muhammad SAW, dan yang selama ini Saudi menganggap bahwa peringatan Maulid itu tidak ada. Alhamdulillah, kerajaan Saudi memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk melaksanakannya, bagian daripada bersukacita, bersukaria menyambut hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Wallahu a'lam, benar itu apa tidak, saya cuma baca di media online. Ya, tapi pada prinsipnya kalau mau maulid silahkan, tidak mau maulid silahkan. Kadang orang saya lihat bid'ah maulid tidak ada pada zaman Nabi, tapi satu Syawal masuk bulan Rabiul Awal dia bikin juga pengajian, tapi bukan maulid namanya, apa? Sirah Nabawiyah. Apa nak bahas? Sejarah Nabi. Kurang sama aja, casingnya aja beda ini. Sama modelnya, cuma beda sama casing, beda casing sama isi. Nah, judulnya satu Maulid, judulnya satu Sirah Nabawiyah, sama-sama aja. Tidak mau maulid jangan, mau maulid jangan suka bertengkar. Lebih banyak pekerjaan kita yang lebih penting, menyatukan umat, memenangkan pilkada bagi orang-orang yang baik agamanya. Jauh lebih penting daripada kita membahas yang seperti itu. Nah, adik-adik sekalian, ini yang ketiga. Ulangi bedek, kan lupa misalnya itu. Apa satu? Menganggap enteng sholat. Yang kedua, kurang rasa malu. Yang ketiga, qaswatul qalbi, keras hati. Ini penting. Kalau orang keras hati itu deh, biar siapa nasihati. Dan siapa yang bisa mengobati hati kita? Kita sendiri. Dan ini hati penting sekali. Sehingga mungkin adik-adik sering dengar, dalam dirimu terdapat segumpal darah. Apabila segumpal darah itu sehat, maka sehatlah seluruh anggota tubuhmu. Tapi apabila segumpal darah itu sakit, maka sakitlah seluruh anggota tubuhmu. Apa gerangan segumpal darah itu? Qalb, hati. Ini hati. Artinya apa? Kalau hatinya sehat, insya Allah tutur katanya baik, perlakuannya baik. Tapi kalau hatinya sakit, tutur katanya merugikan orang, perbuatannya tidak enak. Itulah. Itu pentingnya itu hati. Saya kasih contoh. Pergi ke Bone, naik mobil, yang nyetir tangan, yang menatap sepanjang perjalanan mata, gas rem kaki. Yang berpikir sepanjang jalan, otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Tidak ada tertulis otak-otak.
Padahal otak itu yang berpikir sepanjang jalan. Tapi begitu ada tikungan, hati. Tidak ada bilang otak. Coba itu pentingnya hati. Coba. Di bandara, yang tulis pengumuman tangan. Yang mencerna pengumuman otak. Tapi begitu ada pengumuman, apa nak bilang announcer? Perhatian. Tidak bilang perotakan. Nah, makanya ini penting sekali pelihara hati. Qaswatul qalbi adalah temannya setan. Maka pelihara. Nah, yang berikutnya, teman setan. Yang keempat, ghaniyun mutakabbir. Orang kaya yang sombong. Kaya apa saja. Kaya harta, namanya hartawan. Pelit, temannya setan. Kaya ilmuwan, pelit, temannya setan. Mana itu ilmuwan pelit? Tidak mau kasih ilmu. Tidak mau bagi-bagi ilmunya. Itu temannya setan. Kalau kaya hartawan pelit, temannya setan. Tadi adik-adik, saya tadi terharu juga. Ini kan kita rata-rata anak mahasiswa di sini. Ada tuan tawa celengannya. Alhamdulillah, mana mau kuliah tidak pernah singgah. Tapi artinya ada mitawa, sudah ada. Dek, yang ketawa serius kayak bagaimana mau ki kaya nah selalu ki minta-minta. Salah satu kalau mau jadi orang kaya jangan selalu minta-minta, bos. Tidak ada itu orang kaya minta-minta, hanya orang miskin. Maka kalau mau ki kaya, berhenti ki minta. Kepada manusia, yang boleh hanya minta kepada Allah. Allah tidak senang itu tangan selalu begini. Yang Allah senang begini. Mana mau 100 rupiah. Lewat, Nabi bilang teman-teman, sekek no 100 rupiah. Biar nih bos, itu jika kemampuanku. Daripada kau. Nah, sudah. Tidak penting banyaknya, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tidak ikhlas. Lebih banyak ikhlas. Tapi mau lihat pelitnya orang. Oh ini selalu saya alami. Wih, kalau artis diundang, baik kasih pesawat, eksekutif kelas, hotel bintang 5. Dari bandara dijemput ada polisi, ada tentara, dikalungkan bunga. Datang, itu artis datang dibawa alamat palsu. Goyang pantatnya. Kelihatan pahanya. Nggak tahu nak kasih pegang ki, apakah Cina-Cina aja ki. Artis. Pulang, paling murah dikasih 75 juta. 75 juta. Pulang, sampai di Jakarta, dia pakai beli narkoba. Pakai dugem. Batena dihormati itu artis. Sekali na ulama diundang, penghafal Quran diundang, kasihan. Gojek nak kirim. Iko jempu itu Pak Imam. La ilaha illallah. Satu mantel lagi diduai. Musim hujan. Terpaksa tunduk begitu terus di belakang. Sampai bedek sedikit lagi Ustaz. Tiba-tiba di jalan mogok. Langsung dia bilang, tapi Ustaz turun dulu dorongnya. 1 jam busa-busa kalepak barasanji. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Didoakan supaya selamat dunia akhirat. Didoakan supaya murah rezekinya, supaya rumahnya berkah. Begitu mau pulang, berapa nak kasih? 25.000. Dia bilang suaminya, "Dek, 1 jam kau nak doakan, bah hujan-hujan lagi datang kau dong, 25 mau kasih." Dia bilang istrinya, "Tambahin jalan kotek 5 di situ." Bagaimana anak-anak tahu mau sekolah agama? Bagaimana anak-anak mau sekolah agama? Begini penghormatan kita sama orang yang paham agama. Sama artis yang hanya datang bawa dosa, kita kasih puluhan juta. Akhirnya orang tua bilang apa? Jangan kau kasih sekolah agama. Dia itu pui mau kasihan 2 jam 20.000 jina dapat. Itu tahu anak gaul 1 jam di lompat-lompat di panggung nyanyi, pulang bawa motor.
Oke, lagi lihat pelitnya kita. Coba itu ibu-ibu kalau beli sayur, batena itu si tawar, baku tawar. Sekalinya pergi di mall, tawar ki. Ada yang sering ke mall ini yang cewek. Kalau belanja ki, kita tawar nih. Misalnya di Alfamart, tawar mina lihat ki penjaga bilang gila kapang ini. Coba. Sekalinya penjual ikan kasihan, datang nih tidak perlu maki lagi ke pasar berkeringat, nah datangi maki rumah tak. Kadangkala na panggil maki iye puang. Coba. Tidak perlu lagi kita sisi, kadangkala dia sisiki sendiri. Tambah cantik puan di, mudah-mudahan murah rezeki kita. Beda 200 rupiah kita tawar. Berapa? 5.500 deh. Mahal nih ini. 5.000 mau. Beda 500 sudah tawar. La ilaha illallah. Ini di kampungku bilang kikir galap aku jambatan. Ada orang begitu pusing kalau dia tidak menawar. Nah, jangan terlalu pelit. Adik-adik sekalian, saya belajar dari hidup saya berapa banyak keutamaan yang saya dapat dari hebatnya sedekah. Sampai jam berapa ini, Dek? Selesai mi? Jam berapa mi? Berapa menit lagi? 20 menit. Ini saya ajak ki motivasi ya. Ini kisah nyata, baru-baru saya alami. Saya pergi ambil cucianku di Jalan Sungai Sadang. Begitu saya mau ambil, ada penjaganya tuh, 4 orang. Saya kasihlah uang tas 100 ribunya. 4 orang berarti 400. Saya keluar, saya dapat tukang parkir. Kasih 50 ribu. Nggak lupa sama itu. 50 ribu dikasih tukang parkir. Kalau pilkada pasti saya pilih. Sudah, berapa uangku keluar? 450 ribu. Sudahlah, pergi mengajar, pulang ngajar, sampai di kantor Jalan Kakak Tua. Tiba-tiba ajudannya seorang kaya di Sulawesi Selatan, namanya Pak Edi Baramuli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa Ki? Ini ada salam dari Puang Edi. Maksudnya? Ada ini titipan. Maksudnya apa? Sini maki ke kantor. Di mana Ki Ustaz? Kantor Kakak Tua. Datang nih. Begitu datang buka pintu cerita. Assalamualaikum Ustaz. Dia ambil di kantornya amplop. Ini ada titipan dari Puang Edi. Maksudnya anak saya lama tidak ketemu. Padahal dalam hatiku cepat mau kok. Sudahlah. Basa-basi tolak-tolak. Saya Sudah. Pas sudah pegang dalam hatiku, cepat mau kau pulang, kamu kira isinya ini. Masya Allah. Pulang, saya buka itu amplop. Berapa uangku keluar dek pagi-pagi? 450. Pas saya buka, berapa ya Allah ganti? Pagi, sore Allah ganti. Berapa? 10 juta. Belajar kisah sedekah ya. Allah tidak lihat besarnya. Pernah lagi apa? Ada pagi-pagi datang ke rumah. Pinjam uang. Saya bilang, biar saya kasih pinjam, tidak kasih kembali. Sudahlah, kasih saja uang 150 ribu. Kan tidak enak kasih kecewa. Sudah kasih, tiba-tiba ada lagi ibu-ibu datang. Lalu ibu-ibu datang, Assalamualaikum. Saya bilang, sama istriku. Karena perempuan kita hadapi. Pinjam juga uang rupanya. Saya bilang, jangan kasih pinjam, tidak bisa nak bayar kodok. Kasih saja uang 200. Pulang. Berapa uangku keluar pagi-pagi? 350 ribu. Sore menelpon yang punya pesantren yang di Pangkep, Haji Masrur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ustadz Samsi Ali di sini Ustadz, di Wong Solo. Sini ki kumpul-kumpul. Gila saya telepon istriku. Minta maaf sayang. Apa tahu? Sunnah itu panggil sayang sama istri. Pahala. Kita waktu dipacari sayang-sayang. Sekalinya jadi istri. Gelek-gelekku. Insyaallah. Sudah saya bilang minta maaf saya. Saya janji makan malam tidak jadi. Tiba-tiba ada panggilan ke Wong Solo. Ketemu Ustadz Samsi Ali. Sudah ceramah. Selesai ceramah, Ustadz Samsi Ali dikasih honor. Maksudnya tidak usah. Sudah ada. Tiba-tiba itu keluar tadi tikungan ke saya itu amplop. Kenapa saya bukan ceramah? Dalam hatiku cepat kok.
Masya Allah. Begitu dipaksa saya dengan ikhlas. Saya bilang, alhamdulillah rezeki. Saya naik mobil, saya buka. Berapa keluar pagi? 350. Berapa gantinya? 15 juta. Coba. Adik-adik, kalau ada mau jadi pengusaha muda, belajar ki sedekah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Percaya itu. Percaya ki. Ada lagi pengalamanku ini. Selesai Ramadan. Kumpul-kumpul honor. Hitung. Saya bilang sama istriku, kita bangun masjid di kampung. Siap. Bangun. Baru niat itu, suruh gambar, panggil arsitek, gambarkan seperti ini. Sudah, jadi gambar. Apa yang terjadi? Baru niat gambar, tiba-tiba alhamdulillah saya dapat bantuan orang yang namanya tidak sangka-sangka, langsung dapat 400 juta. Coba, keajaiban sedekah. Tidak jangkit tunggu kaya. Jangkit bilang banyak Pak, tua Pak kun aku sedekah. Iya kalau tua ki, kalau mati mendadak ki. Apa? Coba, bersedekah. Kalau kita tidak punya sedekah dengan harta, sedekahlah dengan ilmu. Gimana caranya? Update itu apa namanya itu? Share itu ceramah taklim malam ini. Share itu pahala, amal jariah. Adik-adik ingat tak kisah Quran? Ketika kita meninggal dan digosok itu mata, lalu kita berkata, hari apa ini? Malaikat berkata, mati mako. Ini kau sudah mati. Lalu apa kita bilang? Ya Allah, kasih kembali saya. Palisu kalinoe puang. Kasih kembali saya ke dunia, meskipun sesaat saja. Kembalikan saya ke dunia, meskipun sesaat. Untuk apa? Sholat? Bukan. Untuk puasa? Bukan. Untuk haji? Bukan. Untuk apa? Saya hanya ingin berkata kata jenazah, saya sedekahkan harta yang aku miliki. Coba. Kenapa? Sholat dinikmati pada saat kita sholat. Puasa dinikmati pada saat kita puasa. Haji kita nikmati pada saat haji. Sementara sedekah, meskipun kita sudah wafat, sedekah itu tetap mengalir. Itulah amal jariah. Kan mulai makin ada teman tak, kita lihat kasihan biar makan susah, bantu. Ada Indomie ini bos. Ada kirimannya dari bapakku 10 bungkus. Ambil muka 2. Jantungku banyak-banyak, kasih 2 bungkus. Coba gitu. Dendek. Dan itu kalau orang susah kita bantu, tidak lupa sampai kiamat. Saya dulu kan ikut-ikut mengetik komputer. Dulu belum ada itu namanya laptop. Apakah Windows ke apa namanya itu zaman dulu. Yang masih besar itu anunya. Apakah namanya itu? Flash disk apa? Sekarang itu flash disk kan kecil-kecil. Itu disket namanya dulu. Karena kita ini numpang mengetik. Ada senior saya orang Jakarta. Ya, numpang mengetik skripsi. Kapan mengetik saya? Selesai pindah pakai. Jadi tidur rumah dulu. Saya bilang, saya tidur dulu lah. Kau kerja dulu. Jam 1 selesai baru mana kasih bangun. Kau lagi giliran. Baru mengetik. Dan apa yang terjadi? Sampai detik ini tidak bisa saya lupa itu temanku. Begitu baiknya. Sedekahlah. Kalau kita orang baik, ada harta tak, lebih dari teman tak, bantu. Dan siapa tahu rahasia Allah. Hari ini kita baik, hari ini kita baik, hari ini banyak duit tak. Besok lusa ketika 20 tahun yang akan datang, justru kita yang sengsara, dia yang jadi hidupnya. Saudara-saudara sekalian, bakil, pelit adalah temannya setan. Orang kaya, kata anak Allah, ada 3 orang yang paling aku benci. Ada 3 yang dibenci, ada yang paling dibenci. Yang paling dibenci Allah adalah ganiyun mutakabbir. Orang kaya yang sombong. Kaya apa saja? Kaya ilmu sombong, dibenci Allah. Kaya harta sombong, dibenci Allah. Bakil. Nah, oleh pengajian ini, mari pulang ini belajar makin bersedekah. InsyaAllah Allah pasti ganti. Coba buka Quran. Kau belanjakan hartamu di jalan agama Allah. Ibarat menanam 1 biji. 1 biji kita tanam, berapa gantinya? Allah dalam Quran dijelaskan 1 biji maka tumbuh 7 bulir. 7 bulir. Dan setiap bulirnya
mengandung berbuah 100 biji. Artinya, satu kita belanjakan jalan agama Allah, Allah ganti 700 kali lipat. Ya, coba maki, mulai besok amalkan itu bos. Coba beda, jangan pernah memulai hari tanpa sedekah. Tidak mesti banyak, tiap hari ada. Wah, 5 rupiah, 500 perak. Mulai dari kecil-kecil. Apalagi kalau kita biasakan, ada kebiasaan almarhum bapak saya, selalu tukar uang koin. Tiap hari dia bawa ke masjid. Untuk apa? Celengan. Ya. Karena zaman itu 100 rupiah. 100 rupiah zaman itu, oh sudah banyak sekali. Nah itu dia bawa. Termasuk tiap hari. Dan Allah menilai bukan besarnya, tapi rutinitasnya. Yang bahasa agamanya istiqamah. Coba mulai besok. Masuk lagi sedekah. Tidak bisa sedekah duit. Tidak sedekah dengan ilmu. Maka sedekahlah dengan cara apa? Jangan mengganggu orang. Itu sedekah. Kita tidak bisa kasih tetangga kamarta Indomie. Tidak bisa kita kasih tetangga kamarta kopi. Maka cara apa? Jangan Tommy kita ganggu. Yang mentang-mentang kita punya tap besar, kasih bunyi tap besar-besar. Kan biasa ada orang yang egois. Ih, ngapain? Radio-radioku, tap-tapku, saya bayar listrik, khusus saya kok. Nah bilang tetangga tak, telinga-telingaku, pintu-pintuku. Kenapa itu suara radiomu masuk di telingaku? Itu kan bisa kayak begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, masih ada lagi teman-teman setan, tapi waktu yang sangat terbatas. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Akhirnya kita tutup pengajian kita ini dengan selalu mengingat Allah. Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Nah sekarang bagaimana caranya melawan setan? Salah satu di antaranya cara melawan setan adalah memperbanyak istighfar. Setiap kita mulai tergores, tergosok, terajak oleh bisikan-bisikan setan, maka lawanlah dengan Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalim. Coba kita lazimkan. Insyaallah ada manfaat. Terakhir sekali adik-adik sekalian, mudah-mudahan pengajian yang akan datang kita panggil teman tak. Ajak-ajak teman kita, ya. Saya punya niat mudah-mudahan di tempat ini akan lahir mubalik muda dari Universitas Hasanuddin. Ya. Tadi ada Rakornas, Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Komisi Informasi Publik KIP seluruh Indonesia kumpul. Saya diminta baca doa dan ada satu komisioner berkata, alhamdulillah saya senang di Sulawesi Selatan banyak dai-dai muda. Alhamdulillah banyak dilihat katanya ustadz-ustadz muda dari Sulawesi Selatan. Nah, mudah-mudahan ada dari Unhas. Adik-adik sekalian, percaya kita, kalau kita hidup dalam dakwah, baik agama tak, tidak mungkin kasih susah ke Tuhan. Paling tidak apa yang kita dapat, kita kasih senang orang tua. Bayangkan kalau tadinya dari SMA, susah kali kita ajak sholat, bicara tak kasar, susah disuruh. Tiba-tiba baru 3 semester di sini, pulang ke kampungnya, dilihat mamanya, alhamdulillah anakku bangun sholat tahajud. Langsung itu baku bisik bapak tak, mbok nak, dek murogi. Langsung dia bilang bapak tak, alhamdulillah, ndak rugi kak nak kasih sekolah anakku. Langsung merasa. Tapi kalau begitu pulang ki, tadinya bagus agama, pulang malah kajili-jili. Wah, bagaimana orang tua tak mau bahagia kasihan. Dikasih nama raja dari kampung, Muhammad Nuh, langsung dipanggil sama temannya Noah.
Bingung orang tua kita. Itulah termasuk model-model anak durhaka. Inilah saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah.